Lenin lahir dengan nama Vladimir Ilyich Ulyanov pada tanggal 22 April 1870 di kota Simbirsk, dekat Sungai Volga. Lenin berasal dari kata Rusia, Lena, nama sebuah sungai yang ditemuinya ketika ia diasingkan di Siberia. Ayahnya seorang guru dan ibunya seorang pekerja sosial. Lenin diingat orang dengan penuh kekaguman sekaligus ketakutan. Lenin yang menganggap bahwa politik itu mengasyikkan ini adalah bapak revolusi Bolshevik di Rusia dengan ide dasar Marxisme yang kemudian menjelma menjadi komunisme. Orang juga melihat Lenin penuh dengan darah. Ia menakutkan, apalagi kata Lenin, untuk membangun revolusi sosialis yang sempurna memang harus dengan menghabisi lawan. Menurut Lenin, dalam membangun kediktatoran proletariat harus dengan kekuasaan besar di tangan. Untuk suatu kemenangan, orang tidak boleh lunak hati terhadap para pembangkang. Juga tidak ada tempat bagi mereka yang berseberangan. Bahkan Maxim Gorsky, sahabat dekatnya pun tidak pernah mampu membujuk Lenin untuk memberi pengampunan kepada beberapa orang sahabat yang akan dihukum mati. Banyak orang mengatakan bahwa tangan Lenin penuh darah, termasuk darah para penguasa yang ia tumbangkan, tidak terkecuali Tsar dan keluarganya. Pada Oktober 1917, Lenin memimpin revolusi Bolshevik yang terkenal itu. Ini merupakan titik awal pemerintahan Soviet komunis yang pengaruhnya tidak hanya di Eropa Timur, tapi juga Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Cepat dan pasti komunisme menjalar dan memengaruhi banyak pemerintahan dan negara di dunia. Revolusi Oktober juga mengilhami kebangkitan para komunis di mana-mana, dan Lenin menjadi pemimpin yang paling dipuja di dunia komunis. Sehingga seorang pengarang yang pernah berkunjung ke Uni Soviet menulis tentang Lenin begitu rupa mungkin agak berlebihan, bahwa ia adalah seorang yang penuh dengan kelebihan. Lenin tak sesaat pun pernah merasa khawatir tinggal seorang diri dalam perjuangan. Salah satu tugas perjuangannya justru menciptakan sahabat sebanyak-banyaknya dan menghancurkan musuh-musuhnya. Musuh rakyat, golongan kecil dalam masyarakat. Begitu pula Lenin telah mengembalikan rakyat pada harga dirinya. Bumi manusia menjadi lebih indah dan lebih kaya daripada sebelumnya. Ia adalah ruh pencipta yang harmonis, seorang filosof, seorang sistematikus praktik, seperti yang dikatakan Bertrand Russell. Baginya yang perlu adalah cita-cita sosial semata, bukan buat kepentingan diri sendiri. Dia pula lah yang berhasil memimpin perjuangan pembebasan rakyat Uni Soviet dari kelas lintah darat. Ia adalah orang penting yang merasa tidak penting, yang menjadikan teori Marxis sebagai kekuatan praksis di abad 20. Bagi Lenin, hampir semua hal tidak ada artinya jika tidak ada kemenangan, sebab kemenangan adalah segalanya. Namun dalam mencapai kemenangan jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Untuk sampai pada revolusi Bolshevik yang bersejarah itu, Lenin harus jatuh bangun. Tahun 1895, Tsar Nicholas II mulai berkuasa dengan membantai para pemogok di Yaroslavl. Lenin ditangkap dan diasingkan ke Siberia. Di dalam pengasingan, Lenin terus menulis, di antaranya kritik tajam terhadap kaum reformis sosial demokrat. Pada tahun 1900 bersama Plekhanov dan beberapa orang lainnya, Lenin menerbitkan koran Iskra. Ia juga mengatur jaringan partai bawah tanah yang tersebar di Rusia. 4 tahun kemudian, Lenin menerbitkan surat kabar Vibrot. Saat itu pecah perang Rusia-Jepang dan Lenin melakukan reorganisasi partai Bolshevik. Bulan April 1917, Lenin kembali ke Rusia, dan pada bulan September pada tahun yang sama, Partai Bolshevik memperoleh mayoritas suara dari Petrograd dan Moskow. Oktober 1917, Lenin memimpin revolusi Bolshevik yang terkenal itu. Revolusi yang merupakan awal dari pemerintahan Soviet komunis, sebuah federasi dengan menggabungkan negara-negara tetangga ke dalam Uni Soviet. Pada tahun 1887, saudaranya dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap Tsar dan dihukum gantung.
Aktivitas kakaknya dalam politik yang membuat Lenin tertarik pada revolusi. Saat itulah Lenin mulai tertarik untuk mempelajari tulisan-tulisan Marx dan Chernovsky. Tahun 1887, itu juga ia memasuki Universitas Kazan. Lenin mulai melakukan kontak dengan kelompok-kelompok revolusioner. Saat terjadi demonstrasi, ia ditangkap kemudian diasingkan. Tahun 1888 setelahnya pengasingan singkat itu, Lenin kembali ke Kazan dan untuk pertama kalinya berhubung dengan kaum Marxis. Tahun 1989 pada usia 20, Lenin menerjemahkan manifesto Partai Komunis ke dalam bahasa Rusia. Lenin kuliah di jurusan hukum dengan cara korespondensi di Universitas Saint Petersburg tahun 1891 dan lulus nomor 1. Ia praktik menjadi pengacara di Samara, tapi tidak lama. Antara tahun 1893 hingga 1902, Lenin belajar soal-soal perkembangan revolusi di Rusia. Bagi Lenin, perjuangan kaum buruh harus dilakukan secara radikal tanpa meninggalkan teori-teori Marx. Cara-cara itulah yang kelak terkenal dengan Leninisme, yakni berhubungan dengan ajaran Marx dan pandangan Lenin atau terkenal dengan Marxisme-Leninisme. Tahun 1902 Lenin mulai berpikir bagaimana sebaiknya organisasi revolusioner harus dibangun. Ia menulis artikel What Needs to Be Done yang menguraikan tentang organisasi revolusioner. Organisasi yang penting, organisasi revolusioner haruslah ketat, rahasia, sentralis, dan keras. Setahun kemudian di Kongres Brussels, Lenin memisahkan diri dari Russian Social Democratic Labour Party. Partai itu pun pecah menjadi dua, yakni Mensheviks yang dipimpin oleh Martov dan Bolsheviks yang dipimpin oleh Lenin. Partai yang pertama lebih lunak, sedangkan yang kedua cenderung keras dan menyebutnya dengan komunis. Lenin secara kontinu terus menulis. Pada tahun 1908, ia menerbitkan tulisannya Materialism and Empiriocriticism di Moskow. Akhir tahun itu, Lenin pindah dari pengasingan di Swiss ke Paris. Ia tinggal di kota itu sampai tahun 1912. Sejak 1910, secara terus-menerus ia berpartisipasi dalam gerakan sosialis. Lenin juga ikut ambil bagian dalam Kongres Sosialis Internasional di Copenhagen. Lenin memang harus berjuang untuk menegakkan ide-ide sosialisnya, atau lebih tepat dikatakan ide-ide komunisnya yang didasarkan kepada Marxisme dan Leninisme. Puncak prestasinya sangat mengorbankan Revolusi Oktober tahun 1917 dan menumbangkan kekuasaan Tsar. Lenin dan kawan-kawan menang. Sejak saat itulah komunisme mengawali kemenangan besar-besarnya yang kemudian menentukan corak politik di dunia. Prestasi terbesar Lenin lainnya ketika ia berhasil merengkuh negara-negara lain di sekitar Rusia ke dalam Federasi Uni Soviet. Pada Desember 1922, Lenin mengganti nama Rusia menjadi Uni Sosialis Republik Soviet atau USSR. Uni Soviet Socialist Republic. Lenin meninggal tanggal 21 Januari 1924, tapi komunisme tidak mati. Ideologi ini terus dipelihara dengan sangat ketat oleh para penggantinya, dari Stalin sampai Chernenko. Komunisme juga berhasil memengaruhi politik dalam dan luar negeri banyak negara di dunia. Barulah ketika Mikhail Gorbachev naik tahta dan melancarkan glasnost dan perestroika, pengaruh komunisme merosot drastis. Bahkan di Uni Soviet sendiri, patung Lenin dirobohkan di Uni Soviet yang merupakan the communist homeland. Juga di negara-negara Eropa Timur lainnya. Cerita selanjutnya adalah buyarnya Federasi Uni Soviet bersama dengan memudarnya pengaruh komunis internasional di kancah politik dunia.